Oke, kembali lagi di Soto Channel. Kali ini kita akan melanjutkan review head unit ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah kita review di mobil sebelumnya di Daihatsu Ayla. Videonya bisa lihat di bawahnya ini, tapi sebenarnya ada beberapa fitur yang kemarin tidak saya sebutkan ya. Jadi kita coba dulu ya. Kita lihat tampilannya dari awal. Nanti di sini ada nyala tulisan Kaska ya. Nah, ini. Tapi sekarang kita reviewnya ada di expander ya. Oke. Nah, ini tampilannya. Oke. Nah, ini ya. Kemarin saya lupa sebutkan ada di drive mode sini. Kita masuk, kemudian kita di setting. Menu setting driving mode ini ya. Nah, di bawah sini ada fatigue driving alarm switch. Ini buat peringatan mengemudi kelelahan. Jadi kalau di expander kayak yang di MID itu ada tulisannya istirahat, waktu istirahat ya. Jadi diingatkan istirahat setiap 2 jam sekali ya, tahu saya. Oke. Kemudian kemarin saya belum bahas di Bluetooth-nya. Nah, ini Bluetooth-nya di sini ada telepon, e-book ini saya kurang tahu ini apa ya. Kemudian history ya, jadi yang sudah ditelepon. Kemudian musik buat nyetel musik. Kemudian set. Nah, ini setting, bisa diganti namanya, bisa diganti kodenya. Oke. Kemudian ini kemarin biasa standar ya di TV. TV ini tidak saya sambungkan ya, seperti yang saya bilang di expander vlog 5. Kalau yang di Daihatsu Ayla kemarin antena TV saya pasang di sini. Nah, ini kenapa tidak saya pasang, karena spionnya ini diletakkannya di sini. Kalau yang di Ayla kemarin nempel sama atapnya. Oke, jadi ini cuma begini aja tampilannya. Oke. Kemudian di function guide. Nah, ini kemarin sudah saya bahas tapi belum saya buka satu persatu. Jadi kita buka dulu mulai dari fitur. Fitur di sini ada driving mode, design for safe driving, enable your focus more on driving. Nah, ini bisa di translate sendiri ya. Jadi ini ya. Bisa di screenshot. Oke. Kemudian di sini ada standby icon. Yang kemarin di video Daihatsu Ayla itu ya. Nah, ini jadi bisa loading, tunggu dulu sampai keluar standby iconnya. Oke. Nah, ini standby icon ini bisa diganti pakai foto yang ada di SD card. Yang foto ada di SD card di sini ya, foto. Masuk ke foto di sini, kalau ada foto itu bisa dibuka, terus ada menunya. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana caranya. Nah, ini kemudian di radio. Nah, ini radio nih ada presto broadcast. Nah, ini bisa difoto ya. Oke, sama tadi kita lanjut ke fiturnya lagi ya. Oke, itu 1K switch background. Jadi kayak kemarin wallpaper itu sudah tahu ya. Bisa lihat pilihan wallpapernya, jadi itu bisa ditambahin juga dari SD card foto. Ini radio, bisa di screenshot kalau pengen lihat artinya. Nah, ini tadi ya saya tunjukkan yang itu. Nah, ini bisa di screenshot juga. Kemudian ke DVD. DVD ini ada nomor keyboard. Ini buat di expander unit aslinya expander dulu ya, juga ada fitur nomor keyboard ya, tapi itu caranya tekan tombol yang di tengah sini, terus diputar sampai track berapa itu kita mau, terus kita select, kita tekan OK. Nah, ini ada nomor keyboard, bisa pilih track juga. Switch to next menu. Next menunya ini subtitle, kalau di videonya sudah ada subtitlenya. Untuk, nah seperti tadi bilang ya, ini e-book ini hand up contact person, ini bisa di screenshot ya. Nah, kemarin saya belum screenshot. Nah, ini music, SD card juga ini ada di sini. Kalau pengen lihat artinya bisa di screenshot, karena ini nggak ada pilihan bahasa Indonesia untuk Kaska yang tipe ini. Kemudian di foto. Nah, ini ya. Jadi kalau ini set as background. Nah, ini kalau mau buat wallpaper yang tampil di sini ya. Kemudian yang set as icon buat standby icon itu tadi. Terus ini kayaknya buat itu ya, buat slideshow. Nah, ini kalau di expander atau mobil-mobil lainnya ini bisa diganti, ini mungkin gambar mobilnya atau gambar itu, gambar logo mobilnya.
emblemnya, kemudian backgroundnya bisa seperti tadi mobil, atau kamu pengen tahu artinya bisa di screenshot. Oke, saya paskan dulu ini kameranya. Oke. Nah, ini tadi ada satu lagi ya. Nah ini saya baru tahu kalau ada fitur ini juga ya, bisa di screenshot, karena saya juga tidak terlalu tahu. E-book, nah ini bisa diganti ya bahasanya, jadi ini nanti bisa bacain juga ya. Jadi kita punya contoh di sini ada e-book. Kita mulai ya, yang sini. Nah itu dibacain ya. Pilihan juga bisa diganti, yang bacain laki-laki atau perempuan. Dan kita confirm. Nah kalau ini perempuan ya, atau mau dimatikan kalau misalnya suara ini mengganggu. Nah ini bisa di slide, bisa diganti juga wallpapernya, background mau yang gimana ya. Night mode seperti ini, eye mode yang seperti ini, atau yang scroll mode seperti ini ya. Standar dari bawaan pabriknya. Nah ini tadi kita eye mode ya, ini cuma agak susah. Oke, confirm udah. Dan ini kita bikin mail voice lagi. Udah. Loss resulting from the use light or wrong of the program. You may not use. Copy. Kita matikan saja ya. Kemudian ini di sini tadi kita sampai ebook ya. Nah ini bisa di screenshot juga. Oke. Udah ya, cuma ini aja. Terus file. Nah ini kemarin kalau ada file di SD card ini bisa dibuka-buka ya, bisa di screenshot ya. Kemudian di set. Nah di set ini saya dapatnya yang tidak ada e-doc-nya ya. Jadi kalau ada yang tahu e-doc itu apa, bisa komentar di bawah. Klik to switch ini untuk yang suara ini. Kemudian ini untuk yang di navigasi. Kemudian ini untuk yang di steering switch. Oke, udah ya. Kemudian di navigasi. Navigasi ini ada dua cara untuk mengaktifkannya, bisa dari head unit atau yang bisa juga dari steering switch. Kalau dari steering switch ini kita tinggal tekan mode agak lama sampai dia balik ke menu terakhir yang kita buka ya. Misalnya terakhir kita buka DVD. Dari DVD ini kita mau ke navigasi, tinggal tekan tombol mode. Nah ini ke navigasi, kalau mau back tinggal tekan mode lagi. Udah back, kemudian masuk ke DVD. Oke. Kemudian kita masuk ke set. Jadi tadi di TV gak ada menunya. Kemudian di sini di setting kita coba buka satu persatu ya. Dari time and date yang kemarin sudah dibahas sih ya. Kemudian di ini audio set ini, nah ini kalau kemarin kan cuma ini di 7 semua. Ini kemudian di sini saya kasih saran lagi, fadernya agak ke depan ya. Oke. Di video set. Nah ini tampilannya aslinya begini ya. Jadi kalau kita mau ngatur lightnya berapa, ini bisa dilihat. Ini cuma bisa dari menu DVD, gak bisa untuk yang lainnya ya. Cuma sayangnya belum ada USB. Oke, kemarin juga di sini ada time zone set, about David, udah ya. Nah ini sistem language-nya ya. Language-nya ini kita cuma ada 3. Ini saya kurang tahu bahasa apa, kayaknya bahasa Jepang atau bahasa Cina gitu ya. Ini Inggris, ini Portugis. Inggris aja ya, yang lebih mengerti daripada bahasa-bahasa tadi. Backgroundnya bisa diganti, yang ini standar. Nah ini kalau dilihat-lihat yang bagian ini tuh mirip seperti background yang ada di MID Expander. Bisa dilihat. Nah itu ada kotak-kotak itu ya. Nah di sini juga kotak-kotak, jadi lebih kelihatan OM. Kemudian di sini ada pilihan lagi yang full biru seperti ini ya, atau yang ini. Kemudian di drive mode tadi buat mode berkendara ada pengingat istirahatnya. Kemudian di
di itu note ini ya, note. Nah ini saya simpen itu seperti kayak dealernya Mitsubishi. Kemudian ini buat katalognya mobil apa aja. Kemudian di sini tips merawatnya. Oke, udah ya. Itu kemudian sayangnya ini belum head unit Android. Di video ini, nah ini nggak ada ya. Ini untuk apa? Ini untuk memilihnya itu ya. Karena ini SD card-nya untuk maps, jadi nggak bisa. Kita balik ke navigasi. Nah tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, bisa kita geser-geser, tapi untuk ngezoom kita pakai ini. Ini navigasinya, softwarenya Navigate 7 Ways. Oke. Di atasnya sini kalau kita mau ngasih tanda, misalnya belum ada tanda di maps-nya tapi sudah ada di tempat kita ya. Ini tanda ini untuk 3D, ini kalau kita mau bikin 2 dimensi seperti ini. Kalau kemarin di Ayla kayaknya navigasinya pas rusak ya. Nah ini kemudian dashboard, karena yang kemarin belum diupdate. Dashboard itu tampilannya cuma speed sama time jamnya ya. Ini bisa dibikin HUD juga kalau mau membalik. Nah ini tampilannya ada di atas sana, tidak terlalu terlihat sayangnya ya. Kalau flash saya matikan bisa kelihatan. Oke. Kemudian di sini ada, sebentar ya. Di sini ada show. Ini untuk poll. Ini bisa dihilangkan ya. Cuma yang tanda saya itu tidak dihilangkan. Oke. Di luar sana ramai ya. Bisa filter juga, jadi filter cuma beberapa saja yang keluar, tapi ada beberapa yang nggak keluar. Kemudian show. Nah itu ramai sekali ya. Kemudian di sini ada suara, cuma ini navigasinya anehnya tidak berfungsi ya suaranya. Oke, sudah hilang karena sudah terlalu lama. Kemudian ada HUD, tadi seperti tadi bisa dibalik. Tinggal tekan saja udah kembali seperti standar. Kemudian record GPX. Nah, ini saya kurang tahu ya, bisa dicari tahu. Map selection. Dan ini ya, specific traffic jam, ini bisa ditambah garis-garis. Kemudian di sini ada menu. Menunya ini ya tampilannya. Tentang GPS-nya pakai apa. Aslinya kalau saya baca di internet ini built-in Papago ya kayaknya, seingat saya. Kemudian di sini ada add-ons, tapi ini saya pakainya software yang ini, yang 7 Ways. Cari ini ya, bisa cari kemana kita mau. Cuma ini sayangnya agak lemot. Kenapa agak lemot? Ini GPS offline ya. Kita mau tulis cepet kayak SPBU, kadang itu suka ada tulisannya itu. Nah ini ada tulisannya please wait, jadi lemot ya. Jadi kita tunggu lama kelamaan. Terus kita lanjut lagi ke sini, ke game match it. Ini ya, seperti ini tampilannya. Kemudian push box seperti ini, jadi didorong kotaknya ya, sama itu bisa tinggal kita tekan-tekan di situ. Tetris. Nah ini bisa kita start. Jadi kayak gamenya tuh kayak game zaman dulu gitu ya. Jadi gamenya kurang, dan ini nggak ada musiknya. Oke, cuma 3 pilihan ya. Terus ini juga ada kamera mundurnya. Ada kalkulator. Tampilannya seperti ini. TPMS seperti yang saya bilang kemarin, kalau nggak dicolok kabel dia tulisannya disconnect. Nah itu AV-in, selain cuma kita bisa pasang TV tuner, juga kita bisa pasang case ya. Case-nya kita bisa pasang HDMI, pakai dongle HDMI, atau kemudian kita kasih kotak yang itu mindahin HDMI ke AV ya. Ini colokan USB-nya kalau mau pasang kayak gituan. Ini buat iPod, ini buat USB. Nah ini bawah sini jadi tidak terpakai USB aslinya. Oke. Ini gambar bisa diganti sesuai yang di SD card tadi, dan di ebook tadi ya. Ini bisa dipindah-pindah, jadi seperti aplikasi di HP juga bisa kita pindah ke radio.
radio. Ini saya sudah set radio andalan terbaik di sini ya. Ini equalizer, bisa pilih equalizernya. Ini saya pilih custom seperti yang tadi. Kemudian ada pilihan lainnya, default, rock, pop, jazz, classic, custom. Kalau yang di video itu bisa pilih juga, tapi itu berbeda ya, bukan equalizer. Kita masuk ke DVD, ini ada menu cepat juga di atas ini kalau mau beralih. Oke, kemudian ke next menu. Nah, ini ada AB, ini subtitle. Ini buat ganti bahasa kalau ada CD-nya yang ada video. Kemudian di sini ya, itu tadi untuk CD yang sudah support ya. Nah, ini seperti yang equalizer tadi, bisa diganti juga tampilannya, mau default, terus delicate atau gorgeous sama custom. Ini saya pakai custom seperti yang tadi sudah saya atur. Tekannya harus lama ya, tapi dia bisa balik sendiri. Oke. Dan ini ternyata kalau saya lihat-lihat ini black glossy-nya ini warnanya tidak mirip seperti frame expander ini. Oke. Ini itu saja ya. Kalau misalnya ada fitur yang saya kurang tahu lagi, bisa tulis di bawah atau nanti saya review lagi. Oke. Tadi foto udah, menu cepat tadi juga sudah. Tadi kita belum membahas lengkap radionya. Radionya di sini kalau kita mau pindah, kalau kita di kota, luar kota, mau set channelnya yang terbaik, ini bisa di scan. Kemudian di sini ada search itu mirip seperti scan ya sepertinya. Kemudian di sini search itu auto P kayaknya ya. Kemudian di sini bisa pilih manual, bisa dipilih. Kemudian di sini ada FM-nya ada 3. 1 2 3. Jadi channelnya bisa ada 18 channel totalnya ya. Kemudian AM-nya juga ada 2. Nah, itu bisa ada 12 channel. Oke, itu saja ya radionya. Jadi radionya seperti biasa aja, tapi di sini ada gelembung-gelembungnya yang melayang, menarik. Kemudian tampilan di driving mode ini kalau navigasi ya tampilannya seperti yang tadi itu ya. Jadi tidak muncul di sini navigasi kecil. DVD, cuma tulisan DVD. Sayangnya kalau saya lebih suka di sini DVD, di atasnya sini ada tracknya, kemudian judul, juga disknya apa dan penyanyinya apa, sama timingnya ya. Ini iPod, cuma iPod saja, disconnect tulisannya karena tidak kita sambungkan. Bluetooth juga disconnect. Kalau kita sambungkan, tulisan disconnectnya ini nanti hilang, cuma polosan kayak tadi. Musik gak ada karena ini untuk SD card di Maps. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Jika ini video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman Anda. Jadi ini ya, bisa beli di toko online di Shopee atau di toko online lainnya ya. Yang pasti bukan saya yang jual ya, karena saya cuma review ini saja. Cuma ini desainnya ini kalau lampu flashnya saya matikan itu senada ya sama ini black glossy-nya. Terus lampu ini ada lampunya warnanya biru. Kita nyalakan dulu lampunya. Nah, ini kurang kelihatan ya. Kita coba tutupi flashnya. Nah, ini kelihatan biru ya. Oke, sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Lampunya tidak mati kalau dimatikan ya. Ada yang ketinggalan lagi di menu musik, ternyata dia bisa keluar tampilannya ya. Kemarin kayaknya sepertinya di menu musik cuma polosan itu. Di sini sepertinya buat milih musiknya yang mau kita putar. Ini buat equalizer seperti yang di radio tadi. Kemudian di sini ada next track, play, pause. Kemudian ini buat ke track sebelumnya, atau oh ya sepertinya sebaliknya ya. Dan ini untuk yang favorit apa, ini untuk repeat, bisa diacak atau di repeat satu track. Kemudian di sini ada gambarnya kalau kita muter ya. Cuma sayangnya, nah ini saya maunya kalau yang di DVD, kalau kita setel musik dari CD, tampilannya tuh saya maunya seperti ini. Jadi di sini ada, di sini buat CD repeatnya, ini saya kurang tahu ya. Kemudian di sini ada gambarnya CD, jadi lebih menarik gitu ya. Oke.